Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas lengkap Mandiri UNY 2023 dan juga berapa sih nilai aman untuk lolosnya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget dong di-subscribe biar kamu bisa update seputar Mandiri PTN ataupun edukasi-edukasi lainnya. Juga finance, aku suka bahas tentang finance. Oke, langsung aja kita bahas. Oke guys, jadi infonya itu untuk Mandiri UNY ada di pmb.uny.ac.id. Oke. Nah, di sini tuh ada beberapa jalur. Jalurnya itu ada yang prestasi akademik, prestasi unggul, prestasi olahraga unggul, talent scouting, CBT di domisili, CBT di kampus atau ujian mandirinya gitu ya, sama skor UTBK. Nah, kita mulai dari yang prestasi akademik. Oke, kita sekalian buka yang lain gitu ya. Ini kan prestasi akademik, kita coba buka juga yang skor UTBK, biar kita tahu secara menyeluruh infonya. Oke, untuk info lain nanti kamu bisa cek sendiri di webnya ya. Jadi untuk yang prestasi akademik ini adalah menggunakan nilai raport dan prestasi alias sertifikat kalau misalnya ada. Nah, di sini tuh tanpa tes ya, pembukaannya itu udah lama banget dari 27 Maret, penutupannya di 6 Juli. Batas finalisasinya 7 Juli dan pengumumannya 13 Juli. Oke. Terus persyaratan pendaftarnya yang pasti 3 tahun ke belakang ya angkatannya. Terus juga nanti harus upload ijazah SKL, nilai rapot semester 1 sampai 5, sertifikat, dan juga kalau misalnya punya sertifikat yang berhubungan sama seni dan olahraga juga boleh. Nah, ini alur pendaftarannya, bayarnya sekitar 250.000, nanti langsung aja masuk ke web ini ya. Pemilihan programnya itu 2 program, dan portofolionya ini untuk yang seni dan olahraga ya, harus ada portofolio 1 sama portofolio 2-nya. Dan ini formatnya, jangan sampai salah. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ke WA-nya Mandiri UNY, oke? Ini panduan daftar nanti bisa dicek PDF-nya. Kurang lebih kayak gitu. Satu lagi untuk jalur yang skor UTBK, ini tuh menggunakan nilai UTBK. Gimana nih Kak? Aku kan belum tahu nilainya. Nah, di sini kan pembukaannya itu 12 Juni, penutupannya 15 Juli. Jadi setelah pengumuman UTBK. Jadi sih kalau menurut aku lihat dulu aja hasil UTBK kamu nilainya berapa. Nanti bisa dicek dan disesuaikan bisa lolos nggak gitu ke jurusan yang kamu mau. Persyaratannya sama 3 tahun ke belakang. Nanti upload ijazah SKL dan juga upload porto kalau misalnya ada. Ini alur pendaftarannya juga sama ya, bayarnya 250.000. Terus pemilihan program studinya 2 program. Portofolionya kayak tadi juga mirip ya. Dan ini kalau misalnya butuh bantuan. Oke, itu untuk informasi Mandiri UNY. Sekarang coba kita bahas berapa sih nilai aman lolosnya. Oke guys, jadi ini adalah semua nilai aman, raport, dan UTBK jalur Mandiri UNY 2023. Jadi yang tadi kita udah bahas ya, jalur Mandiri UNY sebenarnya ada yang buat raport, UTBK, sama yang ujian. Cuma di sini aku bahas yang raport sama UTBK aja. Untuk yang mau ikut yang ujian nanti tinggal belajar aja. Nanti coba disesuaikan kira-kira ujiannya itu mirip TPS atau enggak. Kalau mirip TPS kayak ya udah sama kayak belajar UTBK aja, mirip-mirip. Oke, ini untuk yang nilai aman lolos jalur rapor guys. Usahain nilainya itu di atas 83. Tapi sesuaikan juga jurusannya gitu ya. Terus nilai menonjol mata pelajarannya juga sesuaikan sama jurusan yang kamu mau. Misalnya kayak kalau masuk ke kedokteran, bagusin di kimia, biologi gitu. Usahakan serumpun. Jadi kalau misalnya dari IPA, ya ke jurusan IPA. Dari IPS ke jurusan IPS, biar bisa memperbesar peluang. Dan terakhir, kalau misalnya ada sertifikat, lampirkan aja. Nah, ini ada contoh yang lolos gitu ya. Untuk yang pakai raport ke UNY, dia dari SMA Negeri 1 Telaga masuk ke Administrasi Negara UNY. Nilainya 90 dan 94. Tinggi banget ya. Dua nilai menonjolnya Bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi sejalan ya guys ya. Ranking paralelnya 2 dan sertifikatnya 3. Pantas ya. Yang kedua, dari SMA Negeri 1 Jatiwangi masuk ke Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Lintas provinsi dan lintas jurusan guys. Dan dua nilai menonjolnya biologi fisika sebenarnya kurang nyambung ya. Tapi mungkin bahasa Inggrisnya bagus juga nih. Ranking paralelnya nggak terlalu bagus kayak kalau yang tadi kan ranking 2 ya sekarang.
Dulu nampak, tapi waktu itu banyak mengundurkan diri, jadi terbarunya tidak diberikan. Oke. Oh ya, ini tuh by SNMPTN tahun lalu ya guys ya. Dan sertifikatnya juga ada 3. Jadi memang pantas guys. Oke, ini juga ada tambahan eh, info dari kampusimpian.com ya. Ini untuk yang saintek, start dari 83 nih, pendidikan matematika. Oh, pendidikan fisika 88, kimia 86. Tapi ini bukan nilai saklek ya guys ya. Ini mungkin hanya sebagai sampel aja yang lolos gitu. Terus yang paling tinggi di sini apa ya? Pendidikan kepelatihan olahraga. Wow, tinggi ya. 89. Sisanya sih di atas 83 guys. Oke. Nah, kalau ini untuk yang sosum ya. Manajemen pendidikan 86, teknologi pendidikan 89, manajemen 89, psikologi 89, dan lain-lain bisa kamu cek ya. Akuntansi 84. Oke oke. Jadi nanti disesuaikan aja, tapi ingat ini bukan nilai saklek ya. Jadi nanti disesuaikan sama yang kamu punya tuh misalnya sertifikatnya ada banyak tapi nilainya nggak terlalu bagus ya nggak apa-apa, gas aja guys. Ya, 250.000 ya sebagai investasi masa depan gitu ya. Oke, lalu ada nilai aman lolos jalur UTBK. Ini usahain lebih dari 600 nilainya ya. Tapi nanti disesuaikan juga sama nilai UTBK-nya itu bagusnya di mana gitu ya. Terus ada nilai menonjolnya, prestasi akademik akan lebih mendukung dan perhatikan keketatan jurusan. Misalnya di sini ya, di Animo Daya Tampung, ini tahun 2021 ya, terlihat nih bahwa ternyata yang masuk ke manajemen pendidikan tuh kuotanya itu cuma 27 dan animonya 2000-an. Nah, terus di sini kalau misalnya lihat nih daya tampung yang paling besar tuh PGSD. Tapi animonya juga besar ya. Jadi maksudnya bisa dicek dari sini. Kamu bisa kayak bagi gitu ya antara daya tampung bagi ketatan berapa persentasenya. Nanti bisa diurutin dari yang kecil ke yang besar. Misalnya kayak gini. Contoh lah, misal ya, manajemen pendidikan 27, animonya 2400. Pendidikan luar biasa 27, animonya 1800. Di sini kan daya tampungnya sama-sama 27 ya, tapi pembaginya itu lebih besar ya manajemen pendidikan. Berarti bakal lebih ketat ya manajemen pendidikan. Berarti nanti manajemen pendidikan di pilihan satu, terus bimbingan tadi apa ya pendidikan luar biasa di pilihan dua. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi sesuaikan juga sama minat kamu. Nah ini contoh nilai yang lolos tahun lalu. Cuma kalau tahun lalu kan ada TKA ya. Sekarang TPS sama literasi. Jadi lihat aja rata-ratanya nih. Ini di 548, 636 kebijakan pendidikan, pendidikan bahasa Inggris 585, teknologi pendidikan 639. Jadi ternyata di atas 540-an gitu ya. Rata-ratanya 600-an sih kalau misalnya dihitung dari sampel ya. Ini juga ya, teknik sipil 500, pendidikan IPA 608, manajemen 629, 652 akuntansi, psikologi 690. Jadi ya amannya sih di atas 600 guys, biar punya peluang besar lolos. Oke, so gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.